Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali lagi kembali lagi kita di pertemuan yang keempat ya, matrikulasi. Ini adalah pertemuan matrikulasi yang terakhir. Bukan pertemuan kita yang terakhir ya. Nah, jadi minggu ini kita udah selesai membahas mata pelajaran untuk matrikulasi, yaitu flashback ke materi-materi kalian waktu di SMP dulu. Jadi untuk minggu depan kita udah belajar seperti biasa, belajar materi kelas 10 di semester 1, yaitu betul-betul belajar yang ilmu kimianya. Nah, pada hari kemarin kita belajar mengenai pemisahan campuran ya, Naya. Maka untuk kali ini kita bahas materi mengenai zat aditif dan zat adiktif. Okay. Nah, ini materinya ya. Udah kelihatan belum slide-nya? Udah, Mel. Udah? Udah ya, Pak ya? Oke. Nah, untuk zat aditif dan zat adiktif, ya, ini pada dasarnya hampir sama ya. Bu ya, ini Ibu susah kali ya. Oke, pada dasarnya itu hampir sama namanya, cuma di sini ada perbedaan huruf K. Oke, mungkin beberapa di antara kalian sudah mengetahui perbedaannya. Oke, apa itu zat aditif dan apa itu zat adiktif? Nanti akan kita bahas. Jadi sebelum kita mempelajari isi dari materi zat aditif dan zat adiktif ini, ada baiknya kita ketahui dulu apa-apa aja pencapaian yang akan kita dapatkan setelah mempelajari materi ini. Nah, yang pertama, dapat menjelaskan berbagai zat aditif, baik yang alami atau yang buatan, dalam makanan dan minuman, baik yang segar maupun yang dalam kemasan. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan berbagai zat adiktif serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Oke. Nah, yang pertama kita mulai dari zat aditif ya, aditif. Apa itu zat aditif? Yaitu zat yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi, pengemasan, ataupun penyimpanan untuk maksud tertentu. Jadi keywordnya adalah zat yang ditambahkan pada makanan. Oke ya. Ada maksud tertentu, berarti ada tujuan-tujuannya. Bisa untuk menaikkan citra rasa makanan, ya, daya tarik terhadap makanan. Nah, zat aditif sendiri itu ada yang alami dan ada yang buatan. Yang buatan disebut juga dengan yang sintetis. Oke. Beberapa zat aditif pada makanan, nah apa aja, yaitu ada pewarna, kemudian ada pemanis, pengawet, penyedap, perisa atau yang disebut dengan essence, dan antioksidan. Oke, sebenarnya banyak lagi ya zat aditif, ada dia pengemulsi, ada pengental, namun yang kita pelajari di sini hanya sebatas 6 zat aditif saja. Oke ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pewarna. Apa tujuan pewarna itu ditambahkan pada makanan? Yang pasti untuk meningkatkan daya tarik ya, daya tarik visual terhadap makanan. Kenapa? Karena dia bisa merangsang indera penglihatan supaya konsumen itu tertarik untuk memakannya. Ya. Nah, ini ada beberapa makanan, jadi terutama ini menarik perhatian untuk anak kecil ya. Jadi pewarna itu penting sekali pada makanan. Oke, yang pertama ada pewarna alami. Ya, kalau pewarna alami itu udah pasti diperoleh dari bahan alam, baik dia dari tumbuhan maupun hewan. Nah, keunggulannya itu jauh lebih sehat untuk dikonsumsi daripada pewarna buatan. Tapi dia punya juga kelemahan ya, Nak ya. Kelemahannya apa? Warnanya itu mudah rusak karena pemanasan. Kemudian warnanya itu dia kurang kuat atau pucat, tidak seperti pada pewarna buatan. Dan jumlah warnanya itu terbatas, tidak banyak seperti pewarna buatan. Nah, ini ada beberapa pewarna ya, alami, yang dimana setiap
warna itu terdapat pada sumbernya. Sumbernya bisa berupa buah, bisa berupa daun. Contohnya nih, orange itu terdapat pada buah wortel, ya. Kemudian pewarna alami merah itu terdapat pada buah naga atau buah bit. Nah, kemudian untuk kuning itu terdapat pada buah kunyit ya dan sebagainya. Oke, ini yang alami ya, Nak ya. Nah, sekarang yang sintetis atau buatan. Jadi ini terbuat dari bahan kimia buatan ya. Nah, jadi keunggulannya dibandingkan dengan pewarna yang alami, harganya itu lebih murah dibandingkan dengan pewarna yang alami. Kemudian penggunaannya itu lebih praktis, ya. Kemudian warnanya itu lebih kuat, lalu macam warnanya itu lebih banyak dan bervariasi, dan dia tidak mudah rusak oleh pemanasan. Nah, makanya karena keunggulan-keunggulannya inilah, pewarna sintetis ini sering lebih digunakan oleh pedagang untuk menambah cita rasa makanannya ya. Nah, karena itu tadi, yang pasti karena harganya lebih murah dan dia lebih awet. Oleh suhu panas, dia tidak mudah rusak dibandingkan dengan pewarna yang alami. Ini contohnya ada banyak ini Nak ya, ada biru berlian, auramin, fast yellow, magenta. Nah, ini adalah semua jenis pewarna buatan yang ada yang diizinkan, ada yang tidak diizinkan. Nah, kalau yang diizinkan ada di kolom pertama. Oke. Nah, sedangkan 3 kolom ini adalah pewarna buatan yang tidak diizinkan. Maka kalau kalian menemukan salah satu pewarna yang tidak diizinkan ini dalam kemasan makanan, seperti ciki-ciki ya, jelly, nah itu berarti dia sejadi tidak lulus BPOM. Ya, kalau yang lulus BPOM pasti dia yang mengandung pewarna yang diizinkan seperti ini. Oke, paham ya? Kita lanjut. Nah, kemudian pemanis. Pemanis itu ada yang alami, ada yang buatan. Alami apa aja? Ada gula tebu. Gula tebu ini disebut juga dengan gula pasir. Jadi, kemudian gula merah. Nah, lalu madu dan kulit kayu manis. Ini adalah 4 jenis pewarna alami. Pemanis alami, ya. Kemudian yang buatannya, nah ini ada aspartam. Mungkin kalian baru dengar, ya, atau yang beberapa orang udah tahu. Kemudian ada sakarin, siklamat dan kalium asesulfam. Jadi 4 pemanis buatan ini memiliki tingkat kemanisan yang beberapa puluh kali sampai ratusan kali lebih manis dibandingkan dengan gula pasir. Tetapi efeknya itu sangat berbahaya sekali untuk tubuh, terutama kalau digunakan jangka waktu panjang, itu bisa menyebabkan penyakit kanker. Ya, nah ini terdapat di mana? Biasanya terdapat di permen, kemudian ice cream, kemudian di selai, saus, di es, dan minuman-minuman soft drink atau minuman fermentasi. Jadi penggunaannya itu harus ada dosisnya, ya, supaya tidak menimbulkan kesehatan. Oke, kita lanjut ke pengawet. Nah, apa gunanya pengawet? Pengawet itu gunanya untuk mencegah atau menghambat kerusakan makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme, baik bakteri atau jamur. Ya, ada 2 jenis pengawet, alami dan buatan. Nah, ini ada contoh-contoh makanan yang berpengawet ya, yang mungkin sering kita konsumsi sehari-hari. Ternyata ini sangat banyak kandungan pengawetnya, terutama pengawet buatan. Oke, kalau pengawet alami apa aja? Ada 3 ya, garam, gula, dan cuka. Nah, kemudian pengawet buatan, nah ini ada beberapa senyawa kimia yang dia terdapat pada makanan tertentu, misalkan seperti natrium nitrit. Ini untuk daging kalengan, ya. Kenapa? Karena supaya daging itu kan merupakan senyawa organik. Kalau dia tidak pakai pengawet, maka akan busuk. Maka diberilah senyawa natrium nitrit supaya warna dagingnya tetap merah, tetap awet. Nah, kemudian ada asam benzoat. Nah, ini kita temukan pada saus. Ya, makanya saus itu dia bisa awet. Kecap juga begitu, karena di dalamnya ada pengawet buatan. Dan ini juga punya dosis. Nah, ya, tidak boleh berlebihan penggunaannya. Nah, untuk pengawet buatan yang berikutnya ada formalin dan boraks. Oke, pernah dengar ya?
Formalin itu digunakan untuk apa, Nak? Kadang untuk mayat. Iya, untuk mengawetkan mayat. Nah, bayangkan, untuk mengawetkan mayat tetapi disalahgunakan untuk makanan, seperti pada mie. Jadi ada sekelompok penjual tertentu yang ingin memperoleh untung banyak supaya mie-nya awet, maka mereka menambahkan formalin ke dalam mie-nya supaya mie-nya itu tahan lama, ya, dan warnanya tetap cas kuning. Nah, kemudian di bakso, hati-hati. Di bakso itu juga mengandung zat pengawet buatan yaitu boraks namanya. Boraks ini gunanya juga sama ya, bisa sebagai pengawet hewan juga. Tetapi disalahgunakan di bakso sendiri supaya baksonya itu juga lebih awet. Nah, jadi kalau di laboratorium ada ya, Nak ya, tesnya apakah makanan itu mengandung formalin atau boraks. Ya, jadi kalau ciri-ciri bakso yang mengandung boraks, itu kalau kita lemparkan ke lantai, dia akan memantul. Itu dia kalau boraks, nah ya, dia akan lihat. Nah, itu dia. Jadi efeknya pasti ada ya. Jadi bisa mengakibatkan gangguan saraf, kemudian alergi, seperti muntah-muntah, pusing, dan bisa mengakibatkan gangguan yang lebih serius yaitu kanker. Oke, berikutnya adalah penyedap. Nah, penyedap makanan itu gunanya apa? Sebagai penguat rasa. Penguat rasa, kemudian penurun amis, lalu sebagai penguat aroma juga enak ya. Nah, jadi dengan ditambahkannya penyedap pada suatu makanan itu tidak akan menambah nilai gizi. Nilai gizi tidak bertambah, tetapi rasanya saja. Ya. Jadi untuk penyedap juga seperti itu ada yang alami. Yang alami itu berasal dari rempah-rempah ya seperti bawang, cabai, serai ya. Ini aman karena setiap hari kita konsumsi dalam masakan. Kalau penyedap buatan atau sintetis yang sangat populer di kalangan masyarakat itu adalah vetsin atau micin atau apa? MSG, mononatrium atau monosodium glutamat. Nah, jadi di pasaran itu micin ini atau MSG ini dia ada dalam bentuk berbagai merek. Ada merek A, Jinomoto, ada merek Sasa, Royco ya, dan merek XXX yang lainnya. Oke, apakah ini aman? Oh, jelas kalau dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, terspekulasi dalam tubuh, ini mempunyai efek yang sangat buruk untuk kesehatan. Lagi-lagi apa? Lagi-lagi menimbulkan penyakit kanker. Karena zat ini nak sangat reaktif terhadap tubuh ya. Dia merupakan zat yang karsinogenik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perisa atau essence. Perisa itu apa? Gunanya untuk memberikan aroma pada suatu makanan. Ya, ada perisa yang alami, ada perisa yang sintetis. Nah, kalau perisa alami itu terdapat pada vanili. Tahu vanili ya? Oke, kemudian minyak atsiri. Sedangkan perisa yang sintetis itu terbuat dari beberapa senyawa kimia yang dia berasal dari tumbuh-tumbuhan juga ya. Nah, ini ada seperti aroma pisang, namanya amil asetat, kemudian kalau dia aroma apel, namanya amil kaproat, nah, dan lain sebagainya. Jadi biasanya makanan, kemasan yang dia mengandung perisa, yang buatan itu adalah jelly. Ya, jelly itu, pernah makan jelly ya, Nak ya? Kan ada aromanya. Nah, aromanya itulah yang disebut dengan perisa atau essence. Oke, aditif yang terakhir itu adalah antioksidan. Nah, sesuai namanya antioksidan, berarti zat yang mencegah terjadinya oksidasi. Kalau oksidasi itu apa, Nak? Jadi oksidasi itu adalah bereaksinya suatu makanan itu dengan oksigen. Apa yang terjadi kalau suatu makanan, khususnya makanan yang mengandung lemak atau minyak itu bereaksi dengan oksigen, maka akan menimbulkan suatu ketengikan. Tahu tengi ya, Nak ya, tengi. Atau apa? Tahap untuk menjadi busuk. Nah, seperti itulah dia. Bau. Jadi supaya zat itu tidak mudah tengi,
ke dalam makanan yang ada kandungan minyak atau lemaknya ditambahkan antioksidan. Nah, ada yang alami. Yang alami contohnya apa? Ada lecithin. Lecithin ini dia terdapat di kacang kedelai ya. Kemudian vitamin E. Vitamin E itu disebut juga dengan tocopherol. Lalu ada vitamin C atau asam askorbat. Nah, jadi vitamin C ini sendiri, ini merupakan zat antioksidan. Tidak hanya ditambahkan pada makanan, dia juga bagus pada tubuh. Makanya tubuh kita ini juga bisa bereaksi dengan oksigen ya, bisa teroksidasi. Apalagi kalau dia udah pada umur yang usia lanjut. Makanya kalau kita banyak mengkonsumsi vitamin C, maka kulit kita akan sehat. Kenapa? Karena dia antioksidannya tinggi untuk vitamin C itu. Lalu untuk antioksidan buatan, nah inilah yang ditambahkan pada bahan makanan seperti minyak makan, ya, kemudian mentega, ada butil hidroksianisol, kemudian butil hidroksitoluen. Nah, ini ada suatu komposisi pada minyak makan merek tertentu. Lihat, di sini ada kandungan antioksidannya, nah. Coba kalian lihat. Kira-kira yang mana kandungan antioksidannya? Ayo. Harus bisa mengidentifikasi ya. Ada yang tahu? Vitamin E. Vitamin E. Vitamin E. Nah, iya. Ternyata antioksidannya yang dipakai adalah yang alami ya. Nah, ini berarti merek minyak makannya bagus. Karena dia pakai yang alami dengan kandungan 10%. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke zat adiktif, nah ya. Tadi kalau kita bicara mengenai aditif, sekarang adiktif. Oke. Adiktif itu apa? Zat yang apabila dikonsumsi itu mengakibatkan terjadinya adiksi atau candu. Nah, atau ketergantungan. Itulah bedanya ya. Awas terbalik, adiktif dengan aditif. Oke, jadi kalau digunakan secara terus-menerus atau jika dihentikan, dia akan mengakibatkan efek yang luar biasa pada tubuh. Jadi zat adiktif ini kalau udah dikonsumsi, pengkonsumsinya itu serba salah. Mau dihentikan salah, mau diteruskan salah. Kalau dihentikan, nah dia bisa berakibat pada tubuh ya seperti lelah yang luar biasa. Dan kalau dilanjut juga lebih salah lagi. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan gangguan yang lebih serius bahkan kematian. Nah, ada 3 golongan zat adiktif, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau disingkat dengan apa ini? NAPZA. Ya, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Oke. Jadi berdasarkan efeknya, zat adiktif itu digolongkan menjadi 3. Ada stimulan. Stimulan ini yang bisa merangsang sel saraf pusat, ya, seperti kafein, nikotin, kokain, dan amfetamin. Nanti akan kita bahas satu persatu. Depresan itu yang dapat mengakibatkan hilangnya kesadaran. Ya, contohnya adalah alkohol dan obat penenang. Lalu halusinogen itu yang bisa menyebabkan halusinasi. Contohnya adalah LSA dan LSD. Oke. Nah, langsung aja nih kita bahas yang pertama adalah narkotika. Jadi, Ibu buat seperti bagan ya. Karena pembahasan narkotika ini sebenarnya sangat banyak sekali. Nah, supaya kalian itu tidak bosan, maka Ibu buat seperti bagan seperti ini. Dia lebih digampang untuk dipahami ya. Oke, narkotika itu ada 3. Yaitu opioida, ganja, dan kokain. Yang pertama adalah opioida. Nah, opioida ini gambarnya seperti ini nak ya. Yang hijau ini. Jadi dia berasal dari getah buah tanaman Papaver somniferum. Di dalam getah ini mengandung 3 zat, yaitu morfin, kodein, dan heroin. Nah, pernah dengar ya, morfin. Morfin itu adalah sejenis analgesik kuat. Apa itu analgesik? Analgesik itu adalah zat yang kalau di dunia medis, dia bisa menghilangkan rasa sakit. Jadi kalau orang mengkonsumsinya, dia tidak akan bisa merasakan rasa sakit. Nah, ini contohnya dia bisa dalam bentuk tablet, serbuk, ataupun injeksi atau suntikan. Jadi kalau digunakan terus-menerus itu bisa menekan pusat pernapasan, bisa mengakibatkan sembelit, impotens, dan lain-lain. Opioida yang kedua adalah kodein. Kodein ini dia dalam bentuk pil berwarna putih. Dia juga merupakan golongan analgesik tetapi sifatnya lemah. Dan ini banyak ditemukan di beberapa merek obat batuk. Maka kalau kita mengkonsumsi obat batuk yang mengandung komposisi kodein, nah kalau di ronsen paru-parunya itu bisa
hasilnya itu positif narkotika, padahal dia mengkonsumsi obat batuk. Nah, makanya hati-hati kalau orang yang mau tes kesehatan untuk lamaran kerja, dia habis mengkonsumsi obat batuk, maka bisa jadi tidak lulus. Kenapa? Karena di hasil tes kesehatannya sendiri, itu udah ada positif narkotika jenis kodein, padahal dia baru mengkonsumsi obat batuk, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah heroin. Heroin itu merupakan analgesik yang kuat, bahkan lebih kuat dibandingkan dengan dua temannya ini, morfin dan kodein. Jadi di pasaran, itu nama lainnya adalah putau, lalu bedak putih, etep. Pernah dengar ya putau ya? Nah, jadi kalau orang udah kecanduan, penggunanya akan merasakan ngefly. Tahu ngefly ya, Nak ya? Nyaman, yang tidak wajar. Kemudian dia tidak merasakan sakit sama sekali. Kemudian apatis. Apatis itu merupakan gejala psikis yang merupakan sifat acuh, tidak peduli terhadap orang, tidak peduli terhadap lingkungan. Lalu pelupa, badannya kurus, kemudian dia merasakan ngantuk yang sangat hebat, lalu bicaranya tidak lancar. Jadi kalau kalian temukan teman kalian seperti ini, jangan langsung dibilang, pecandu heroin, bukan ya, Nak ya. Bisa jadi dia lemas karena kurang makan, atau kebanyakan ngerjain tugas ya. Oke. Narkotika yang kedua adalah ganja. Nah, ganja ini bentuknya seperti ini, Nak ya. Seperti apa ini? Daun ubi ya. Nah, dia berasal, nama tanamannya itu adalah Cannabis sativa. Nah, jadi kalau orang yang udah mengkonsumsi ganja, itu matanya biasanya merah. Matanya merah. Kemudian denyut jantungnya meningkat. Kalau udah denyut jantung meningkat, pasti tekanan darah juga meningkat. Lalu mulutnya itu kering, dan dia merasa sering berhalusinasi. Itu gejala fisiknya, Nah. Sedangkan gejala psikisnya, dia merasa dirinya itu udah hebat. Lalu merasakan apa? Euforia. Apa itu euforia? Ada yang tahu? Euforia. Kesenangannya begitu hebat. Wah. Euforia itu adalah gembira yang berlebihan. Ya, kalau orang yang bergembira berlebihan itu namanya euforia. Dan gangguan jiwa. Oke, narkotika yang ketiga adalah kokain. Kokain ini ditemukan di dalam bentuk nih ya, seperti bedak putih seperti ini, Nak. Nah, jadi dia berasal dari tanaman Erythrocilum coca. Gejala pemakainya, tekanan darahnya meningkat, ya, sama seperti dengan ganja, euforia, badannya kurus, kemudian muntah, kemudian banyak mengeluarkan keringat, merasa cepat lelah, gelisah, sulit tidur, dan cemas berlebihan. Oke, itu adalah narkotika ya. Sekarang nafza yang kedua adalah psikotropika. Nah, ada 4 golongan atau 4 jenis. Yang pertama adalah amfetamin. Amfetamin ini ditemukan dalam doping olahragawan. Kenapa? Karena dia mempunyai efek yang bisa mengurangi berat badan, lalu menghilangkan rasa kantuk. Nah, jadi karena efeknya yang bisa mengurangi berat badan dan menghilangkan lapar, menghilangkan rasa ngantuk, itu dia disalahgunakan oleh olahragawan, ya, oleh doping olahragawan. Nah, jadi kalau di pasaran itu bentuknya dalam bentuk ekstasi dan sabu-sabu. Jadi di dalam pil ekstasi dan sabu-sabu itu terdapat zat kimia yang namanya amfetamin yang golongan psikotropika. Udah tahu ya? Jadi narkotika psikotropika itu berbeda, Nak. Oke, jadi untuk ekstasi sendiri itu termasuk psikotropika. Lalu yang kedua adalah asam barbiturat. Nah, jadi asam barbiturat ini kalau di dunia medis, dia digunakan sebagai obat sedatif. Sedatif itu apa? Menenangkan. Jadi kalau ada orang yang mengalami gangguan saraf, nah dia teriak-teriak, itu bisa disuntik dengan asam barbiturat, ya. Kemudian karena efeknya ini mempunyai efek menenangkan dan hipnotika itu artinya membuat tidur, ya. Maka disalahgunakan oleh orang yang mempunyai masalah, mungkin masalahnya udah terlalu berlebihan, stres, ya. Dia mengkonsumsi obat penenang ini. Jadi asam barbiturat ini disebut juga dengan obat penenang. Nah, jadi apabila sudah berlebihan pemakaiannya, nah dia bisa mengakibatkan gangguan pernafasan, bahkan bisa mengakibatkan koma dan kematian. Oke. Psikotropika yang berikutnya adalah benzodiazepin.
Nah, benzodiazepin ini sendiri kalau di dunia kedokteran itu gunanya untuk mengatasi ansietas atau rasa cemas. Ya, nah ya. Disalahgunakan juga oleh orang yang mengatasi rasa cemas, ya, stres dalam bentuk obat yang namanya adalah nitrazepam dan diazepam. Ini adalah merek obatnya. Di dalam merek obat ini ada kandungan benzodiazepin. Oke. Dan yang keempat adalah LSA dan LSD. Nah, jadi ini sengaja Ibu singkat ya. Sebenarnya dia punya kepanjangan. LSA itu adalah lysergic amida. Kemudian sedangkan LSD ini adalah lysergic dietilamida. Kedua zat ini merupakan zat halusinogen yang dapat mengakibatkan halusinasi. Apa itu halusinasi? Halusinasi itu adalah mengubah persepsi, pikiran, dan perasaan seseorang menjadi khayal. Ya, bisa dibilang apa? Halu, ya. Oke. Jadi ini juga disalahgunakan ya. Nah, kemudian ini adalah yang terakhir, zat adiktif lainnya. Jadi selain golongan narkotika dan psikotropika, ada beberapa zat yang dalam kehidupan sehari-hari kita sering konsumsi ya, tanpa kita menyadari zat itu sendiri bisa mengakibatkan terjadinya adiksi atau kecanduan. Nah, yang pertama adalah rokok. Nah, rokok ini udah sangat ini sekali ya. Kenapa? Karena di dalamnya itu terdapat tiga bahan berbahaya. Yang pertama adalah nikotin. Nikotin itu bisa mengakibatkan apa? Gangguan pada sel saraf apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang sangat lama. Kemudian jantung, ya, kemudian organ pencernaan. Lalu yang kedua adalah tar. Tar itu sangat mengganggu bagian alveolus pada paru-paru. Ingat di paru-paru kita ada bagian gelembung udara, ya di sana tempat terjadinya apa? Pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Nah, kalau udah terganggu alveolus, maka proses pernafasan tidak maksimal, ya Nah ya. Nah, ini juga kalau di jangka waktu yang lama dia akan mengakibatkan terjadinya kanker paru-paru. Lalu yang ketiga adalah karbon monoksida. Karbon monoksida ini dia terdapat di asap rokoknya ya ya. Kalau dua ini tadi terdapat di dalam rokok, ini di asap rokoknya. Nah, di dalam darah kita ada hemoglobin ya. Hemoglobin itu berikatan dengan oksigen, betul? Betul. Tapi, kalau udah masuk karbon monoksida ke dalam pernafasan, daya ikat hemoglobin dengan oksigen itu jadi lemah. Akibatnya apa? Hemoglobin tidak bisa berikatan dengan oksigen. Hemoglobin dia akan berikatan dengan karbon monoksida, ya. Kalau udah oksigen nggak bisa berikatan dengan hemoglobin, maka kita bisa pusing pada awalnya, kemudian bisa koma dan bisa meninggal. Jadi ada yang bilang perokok pasif itu lebih berbahaya dibandingkan aktif. Itu benar. Kenapa? Karena dia menghirup asap, ya langsung efeknya dibandingkan dengan yang nikotin dan tar ini. Nah, jadi hindarilah orang yang merokok. Kita bukan atau apa, karena itu gunanya untuk melindungi paru-paru kita, ya. Karena itu akan langsung dirasakan efeknya oleh perokok yang pasif. Paham ya? Nah, yang kedua adalah minuman keras atau miras. Miras ini di dalamnya ada alkohol ya, ya. Nah, alkohol di dalam darah itu dia punya batas maksimal. Maksimalnya berapa? Harus 5% ya, 5%. Kalau udah lebih dari 5% alkohol dalam darah, maka itu tidak dapat ditolerir, maka akan mengakibatkan gangguan-gangguan seperti jantung, asam lambung, dan hepatitis. Makanya miras oplosan itu, itu sangat dilarang penggunaannya di dunia kesehatan. Kenapa? Karena kandungan alkoholnya mungkin lebih tinggi dari 5%. Oke, kemudian zat adiktif yang ketiga adalah kopi. Nah, kopi. Bukan berarti kopi itu tidak bagus ya, ya. Tetapi penggunaannya jangan terlalu berlebihan. Kenapa? Karena dia bisa mengakibatkan efek stimulan bagi tubuh. Nah, jadi kopi itu sendiri, dampak positifnya itu bisa menghilangkan rasa ngantuk, kemudian bisa mengakibatkan tubuh seseorang itu merasa segar. Bahkan kalau orang yang udah kecanduan, dia merasa pikirannya itu nggak segar dan nggak pintar kalau nggak minum kopi. Dan itu udah parah ya, itu untuk orang yang udah kecanduan. Oke, sekali-sekali boleh.
Dan zat adiktif yang terakhir adalah inhalansia atau solvent. Sesuai namanya, ini merupakan cairan yang penggunaannya itu dihirup. Dihirup melalui hidung, kemudian masuk ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, contohnya adalah lem, thinner, Tipex. Nah, Tipex atau Tipex ya. Zat-zat kimia lainnya adalah kloroform, freon, aseton. Aseton ini adalah pembersih kuku dan bensin. Jadi semua zat inhalansia ini dia mudah menguap dan sering digunakan oleh kalangan-kalangan bawah ya. Kenapa? Karena mereka nggak sanggup membeli narkotika dan psikotropika yang terlalu mahal, sehingga mereka memanfaatkan inhalansia untuk mengatasi candu itu tadi. Oke? Sampai di sini perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.